Bapak Ibu Saudara, Shalom. Kita bersyukur atas kemurahan Tuhan, anugerahnya kita boleh ada di tempat ini untuk bersama-sama beribadah dan saatnya kita akan merenungkan firman Tuhan. Kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema ini, Serving Outflow of Love, atau melayani luapan kasih. Nah, izinkan saya mengajukan pertanyaan di awal sebelum kita bersama-sama membaca firman dan merenungkannya. Pertanyaannya ada di layar. Mengapa seseorang rela memberikan yang paling berharga yang ia miliki? Saya berikan contohnya. Mengapa ada seorang ibu yang rela tidak tidur semalaman demi merawat anaknya yang sakit? Mengapa ada orang yang rela menghabiskan tabungannya demi menyelamatkan orang yang dikasihinya? Mengapa ada orang yang meninggalkan karir yang sudah mapan, hidup yang nyaman, lalu memilih pergi ke tempat yang jauh untuk melayani Tuhan? Mengapa orang mau melakukan semuanya itu? Saudara mungkin sudah punya jawaban, tapi simpan dulu jawabannya. Kita mau temukan jawabannya dari bacaan Alkitab hari ini. Apakah apa yang dipikirkan kita tentang jawaban itu sesuai dengan apa yang akan dijelaskan di dalam firman Tuhan hari ini. Mari kita membaca firman Tuhan dari Yohanes 12 ayat 1 sampai dengan ayat 8. Firman Tuhan dikatakan di sana, 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani. Sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyikannya dengan rambutnya. Dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, "Biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu." Bapak Ibu Saudara, Yohanes penulis Injil ini rupanya membawa kita ke sebuah rumah. Jadi mari kita membayangkan kita dibawa ke sebuah rumah dan rumah itu ada di Betania. Lalu Yohanes menambahkan bahwa peristiwa itu terjadi 6 hari sebelum hari Paskah. 6 hari sebelum hari Paskah. Bagi pembaca Injil Yohanes pada waktu itu, keterangan waktu ini bukan sekedar penunjuk kalender. Bukan sekedar menunjukkan, oh ini tanggal sekian gitu, bukan. Tetapi Yohanes sedang memberitahu kita bahwa setiap langkah Yesus itu bergerak menuju ke Yerusalem. Bergerak menuju kepada salib. Dan sebentar lagi Yesus akan mati di sana. Tapi sebelum semuanya itu terjadi, Tuhan Yesus lebih dulu singgah di rumah satu keluarga yang sangat ia kasihi. Di rumahnya siapa Bapak Ibu Saudara? Di rumahnya Marta, Maria, dan Lazarus, 3 saudara. Kalau kita mengingat pasal sebelumnya, maka bagi kita tidak asing. Rumah itu adalah tempat di mana orang-orang sempat berkumpul dan menangis. Ada perkabungan, betul? Di pasal 11, kita tahu bahwa rumah ini pernah dipenuhi orang-orang yang menangis, yang berduka cita. Karena apa? Karena Lazarus meninggal dunia. Tetapi karena Yesus datang kemudian dan dia berdiri di depan kubur lalu memanggil Lazarus, keluarlah
Dan Lazarus yang sudah mati 4 hari itu lalu keluar hidup kembali. Maka saudara, terjadilah satu peristiwa yang mungkin orang akan sebut ini sesuatu yang lebay pada Maria. Saya perlu mengingatkan pasal 11 lebih dulu sebelum kita melihat apa yang dilakukan Maria. Karena tanpa pasal 11, tindakan Maria di pasal 12 itu akan kelihatan berlebihan. Kalau tiba-tiba saja seorang perempuan membawa minyak narwastu yang begitu mahal harganya, lalu mencurahkan ke kaki Yesus semuanya bukan sebagian, maka kita akan menilai ini lebay banget nih perempuan ini. Kita akan menilainya seperti itu. Tapi kalau kita mengingat Yohanes 11 tadi, bahwa di rumah itu ada kedukaan yang begitu menyayat hati. Lalu karena Yesus hadir, Yesus bekerja, Yesus melakukan sesuatu yang besar. Menghidupkan Lazarus, memberikan anugerah kehidupan bagi Lazarus. Maka apa yang dilakukan Maria itu tidak lebay. Karena itu berangkat dari ucapan syukurnya yang begitu dalam. Kita semua pernah mengenal istilah bidstone ya, bidstone. Kalau tidak salah itu bahasa Belanda ya, saya belum ngecek, coba silakan dicek ya. Bidstone, jadi itu sebuah persekutuan doa syukur. Biasanya orang-orang mengadakan persekutuan doa syukur karena ada sesuatu yang sebelumnya itu disebut sebagai pertolongan Tuhan. Tuhan menolongku, Tuhan memberkatiku, lalu ucapan syukur dilakukan. Gitu. Sering ya ada doa ucapan syukur, misalnya karena sakit disembuhkan misalnya, atau misalnya usahanya diberkati dan sebagainya dan sebagainya. Cuman di gereja kita ini saya jarang menemukan ucapan syukur karena baptisan. Jarang, tapi di wilayah tertentu di timur, saya pernah melayani di Blora itu juga beberapa kali orang-orang orang tua yang membaptiskan anaknya atau dia sendiri baptis lalu mengadakan ucapan syukur di rumah. Makan-makan itu, makan-makan. Jadi mereka bersyukur karena Tuhan menyelamatkan. Karena dia mengenal Yesus, percaya kepada Yesus, dibaptis. Lalu mengadakan satu syukuran, ucapan syukur. Jadi kalau kita melihat Yohanes pasal 11 lebih dulu, maka kita akan melihat Yohanes 12 ini sebagai sesuatu yang wajar. Dan memang seharusnya begitu. Ini bukan lebay. Karena ada Yesus yang datang ke dalam rumah itu, dan mengubah segala sesuatunya menjadi berbeda. Dari rumah duka menjadi rumah suka. Dari tangisan menjadi tawa. Dari bau kematian dan nanti akan menjadi bau harum, semerbak, wangi narwastu. Apa yang membuat itu berubah? Yesus datang. Yesus melakukan sesuatu yang besar di dalam keluarga itu. Dan saya akan mengatakan begini kepada Bapak Ibu Saudara bahwa Injil, kabar baik selalu dimulai di sini. Injil itu tidak pernah dimulai dari apa yang kita kerjakan untuk Tuhan. Bukan. Tapi Injil selalu dimulai dari apa yang Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita. Yesus memberikan hidup kepada Lazarus, kemudian keluarga itu diwakili oleh Maria memberikan persembahan syukurnya kepada Tuhan. Dan Injil selalu bekerjanya begitu. Anugerah selalu mendahului respons kita. Kasih Kristus selalu mendahului kasih kita. Dan ketika kita hari ini berbicara tentang pelayanan, pelayanan Bapak Ibu, pelayanan kita selalu merupakan jawaban atas kasih karunia yang lebih dulu kita terima. Mari kita kembali memperhatikan rumah itu. Apa yang digambarkan oleh Yohanes. Di rumah itu, Yohanes memperlihatkan kepada kita dua orang. Yang satu kita tahu namanya Maria dan yang kedua Yudas. Menariknya Bapak Ibu Saudara, dua orang ini melihat sosok Yesus yang sama. Mereka berada di ruangan yang sama.
mereka menyaksikan satu peristiwa yang sama. Tapi mereka memberikan respon yang sangat berbeda. Mari kita lihat lebih dulu Maria. Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya. Yohanes sengaja mengatakan bahwa minyak itu sangat mahal. Mahalnya seberapa itu nanti bisa dicek di kamus Alkitab kita. Kamus Alkitab itu juga ada. Nilainya sekitar 300 dinar. Kurang lebih 1 tahun upah seorang pekerja. Jadi bayangkan bukan upah sebulan, 3 bulan, tapi 1 tahun. Dan mungkin saja itu adalah harta paling berharga yang dimiliki oleh Maria. Lalu apa yang dilakukan oleh Maria? Maria mencurahkan minyak narwastu itu ke kaki Yesus. Mari kita membayangkan sejenak di dalam rumah itu ya. Kita hadir di rumah itu, semua orang termasuk kita yang sedang duduk menikmati perjamuan, lagi makan, lagi minum, lagi bersendau gurau, lagi bicara sana sini. Ya, ada percakapan hangat yang berlangsung. Lalu Maria membawa buli-buli berisi minyak narwastu itu. Tidak ada yang menduga apa yang akan dia lakukan. Kita hanya bisa mengira, tapi tiba-tiba dia membuka buli-buli itu. Mencurahkan seluruh isinya, bukan sebagian, seluruh isinya ke kaki Yesus. Dan bau semerbak itu lalu memenuhi ruangan itu. Dan saya membayangkan percakapan berhenti sejenak. Lalu kita semua menengok kepada Maria, tertuju kepada Maria. Ada yang terkejut, ada yang bingung. Ini ada apa sih? Ini ada apa sih? Saudara, Yohanes kemudian menambahkan satu detail yang menyentuh, tambahan cerita begini. Lalu Maria menyeka kaki Yesus dengan rambutnya. Tentu ini lebih mencengangkan lagi Bapak Ibu Saudara. Dalam budaya Yahudi pada waktu itu seorang perempuan biasanya tidak mengurai rambutnya di hadapan umum. Rambut itu bagian kehormatan seorang perempuan. Nah karena itu sangat mungkin tindakannya itu mengundang perhatian semua orang. Bukan hanya wangi narwastu itu, tetapi apa yang dia lakukan dengan menguraikan rambutnya itu. Tapi saudara, pada saat yang sama kita lihat Maria tidak memikirkan bagaimana orang memandang dirinya. Karena bagi Maria perhatiannya tertuju kepada Yesus. Syukurnya kepada Tuhan Yesus mengalahkan keinginannya untuk menjaga citra dirinya. Masa bodoh dengan penilaian orang. Perhatiannya kepada Yesus. Maka kalimat ini yang saya cantumkan sebetulnya adalah kutipan dari perkataan Tim Keller. Orang yang sungguh mengalami Injil. Bukan terutama menjadi orang yang berpikir dirinya lebih rendah atau lebih tinggi dari orang lain. Tetapi ia justru semakin sedikit memikirkan dirinya sendiri. Dan saya rasa itulah yang sedang kita lihat ada pada diri Maria. Ketika Kristus memenuhi seluruh pandangannya, Maria menjadi lebih sedikit berpikir tentang dirinya. Dia tidak berusaha untuk tampil rohani atau mencari pujian. Bahkan dia tidak memikirkan bagaimana orang lain menilai dirinya sebagai wanita yang seperti apakah. Kok tiba-tiba di depan umum dia menguraikan rambutnya begitu saja. Yang memenuhi hatinya, seluruh hatinya adalah Yesus. Tapi belum selesai Yohanes menceritakan tindakan Maria, tiba-tiba terdengar suara yang lain. Itu biasa begitu Bapak Ibu Saudara. Ada sesuatu yang menakjubkan gitu ya. Selalu akan ada orang yang memberikan komentar yang berbeda. Dan ini Yudas. Lagi mencengangkan, lagi mengagumkan. Ini keren banget, ini ada apa? Tiba-tiba Yudas nyeleduk bicara begini. Mengapa minyak narwastu itu tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang miskin? Kalau kita membaca sampai di sini, maka perkataan Yudas memang terdengar masuk akal, cengli, logis. Bukankah membantu orang miskin itu baik?
Bukankah terdengar lebih berguna daripada membuang minyak wangi yang mahal itu? Kan mestinya bisa diberikan kepada orang miskin. Tetapi Yohanes kemudian membuka sesuatu yang kita tidak lihat. Yohanes melihat dan berkata bahwa Yudas berkata seperti itu bukan karena dia peduli pada orang miskin, melainkan karena dia seorang pencuri. Kita tahu dari catatan Yohanes berikutnya. Tapi kalau tidak ada catatan ini, kita akan berkata, Yudas ini baik juga ya. Mestinya oke loh itu pandangannya, kira-kira seperti itu. Jadi Bapak Ibu Saudara, sekarang saya mengajak saudara untuk melihat perbedaan yang jelas antara Maria dan Yudas. Mari kita lihat berikutnya. Ada di mana letak perbedaannya? Di cara pandang, cara mereka memandang Yesus. Bagi Maria, Yesus lebih berharga daripada minyak narwastu itu. Dan karena itu, tidak ada yang terasa terlalu mahal untuk dipersembahkan kepadanya. Tetapi bagi Yudas, minyak itu lebih berharga daripada Yesus. Karena itu apa yang dilakukan Maria terlihat seperti pemborosan. Ini lebay banget sih perempuan ini. Boros amat sih. Karena bagi dia melihat narwastu itu lebih mahal daripada Yesus. Saya ingin kembali kepada pertanyaan di awal khotbah. Mengapa ada orang yang rela berkorban? Saudara tentu akan menjawab karena besarnya kasih orang itu ya. Kepada orang yang dicintainya. Seorang ibu rela tidak tidur karena dia begitu mengasihi anaknya yang sakit. Kira-kira begitu ya. Dan dalam kasus ini Maria begitu mengasihi Yesus. Kita akan menilai bahwa Maria punya kasih yang begitu besar. Maka dia rela berkorban. Tapi dari penjelasan saya Bapak Ibu mestinya bukan di situ. Betul bahwa Maria itu mengasihi Yesus. Tapi bukan terutama terletak pada besarnya kasih Maria. Tapi lebih kepada besarnya nilai pribadi yang menerima persembahan itu. Saya parafrasekannya begini. Nilai sebuah persembahan termasuk di dalamnya pelayanan kita yang kita sebut pengorbanan mungkin dalam tanda kutip. Ditentukan oleh nilai pribadi yang menerima. Kalau seseorang kita anggap sangat berharga, kita tidak akan merasa rugi ketika kita memberikan yang terbaik kepadanya. Sebaliknya Bapak Ibu Saudara, kalau seseorang tidak kita anggap berharga, pemberian sekecil apapun yang kita berikan padanya terasa terlalu mahal. Jadi kata kuncinya bukan besar kasih kita, tapi besar siapa yang akan menerima pemberian kita. Maka pertanyaan kita sekarang bukan begini Bapak Ibu Saudara. Berapa banyak saya harus melayani? Berapa waktu saya harus gunakan untuk melayani Tuhan? Fokusnya bukan aktivitas kita. Bukan seberapa banyak perbuatan pelayanan kita. Tapi seberapa berharga Kristus di mata saya. Karena jawaban atas pertanyaan ini akan menentukan seluruh hidup kita, termasuk pelayanan kita. Jadi bukan persoalan besar kecilnya kasih kita. Betul bahwa kasih itu menentukan apa yang akan kita kerjakan. Tapi lebih dulu, lebih dalam lagi, siapa Yesus di mata saya? Seberapa berharga Yesus buat saya? Ketika kita menyadari, menghayati Yesus begitu penting bagi hidup saya. Mau tidak mau saya punya kegerakan hati, luapan kasih yang mewujud di dalam pelayanan. Yang orang sebut lebay kamu menghabiskan waktu banyak untuk melayani Tuhan. Uang begitu banyak untuk mendukung pekerjaan Tuhan. Kamu melakukan ini dan itu.
Lebay kamu tidak mikir awakmu sendiri toh. Kita kan berpikir pemborosan, lebay kamu. Tapi kalau kita melihat bagaimana Kristus begitu besar kasihnya kepada kita, maka semuanya itu bukan sesuatu yang lebay. Itu sesuatu yang wajar dan pantas diberikan kepada Tuhan. Sekarang muncul pertanyaan yang baru karena cerita ini belum selesai. Pertanyaannya adalah ini, mengapa ya Yesus menerima pemberian Maria? Kenapa Yesus menerima pemberian Maria? Kalau kita jujur membaca cerita ini, keberatan Yudas sebetulnya terdengar cukup masuk akal, jengli sebetulnya. Bukankah 300 dinar itu jumlahnya sangat besar? Bukankah uang itu bisa dipakai untuk menolong orang miskin? Bukankah mungkin kalau kita berada di rumah itu, kita juga akan berkata, iya Yudas ada benarnya. Betul, betul. Kita pakai aja untuk orang miskin. Coba saya ingin kita mengalami pergumulan ini ya. Kalau Bapak Ibu Saudara rapat, entah sebagai majelis jemaat atau sebagai pengurus komisi, pengurus yayasan, pengurus panitia ya. Saudara diberi kepercayaan untuk mengambil keputusan. Ini ada minyak narwastu yang mahal harganya. Untuk apa? Nah gampang loh. Masa dikasihkan ke kaki? Dijual kan bisa dipakai untuk pembangunan Seroja yang sudah lama itu ya. Rumahnya mau rubuh. Gitu. Kan bisa toh. Gitu. Kok dikasihkan ke kaki? Siapa? Itu siapa kakinya siapa? Gitu. Kita akan menimbang-nimbang untung rugi kan. Apalagi dalam budaya kita ini yang selalu carinya cuan gitu kan ya, untung rugi. Wah ini gak bisa, ini gak bisa. Jadi pertimbang omongannya Yudas kalau tidak diberi catatan bahwa dia seorang pencuri, itu sebetulnya masuk akal. Tapi kalau dilihat dari sudut pandang Maria yang menghayati kasih Kristus begitu besar, ini menjadi sesuatu yang bertolak belakang. Sesuatu yang tidak masuk hitungan kehendak Tuhan atau sesuatu dalam kerajaan Allah. Karena isinya cuma hitung-hitungan, untung rugi, untung rugi, untung rugi. Nah, pertanyaan saya masih belum dijawab. Mengapa Yesus berkata seperti itu? Yesus menerima dan kemudian Yesus kok berkata, biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Yesus kan ngomong gitu ya. Biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat penguburanku. Yesus tidak menegur Maria. Ya. Yesus tidak membela Yudas, tidak juga menegur Maria. Tapi Yesus justru berkata seperti sebuah pujian ya. Biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Kenapa Yesus ngomong seperti itu? Kenapa Yesus tidak bicara tentang uang? Kenapa Yesus tidak bicara tentang pelayanan sosial? Bukankah Yesus juga melakukan pelayanan sosial? Jawabannya ini Bapak Ibu Saudara. Karena Tuhan Yesus sedang mengarahkan perhatian semua orang kepada sesuatu yang jauh lebih besar daripada minyak narwastu. Yesus sedang mengarahkan mereka kepada salib. Perhatikan baik-baik gambar ini Bapak Ibu Saudara. Maria sedang memandang Yesus. Tapi Yesus sedang memandang salib. Dengan dia mengatakan biarkanlah dia melakukannya mengingat hari penguburanku. Yesus memandang kepada salib yang akan dia jalani. Maria memang tidak mengerti apa yang sepenuhnya akan terjadi pada Yesus beberapa hari kemudian. Tetapi Yesus tahu Yesus akan mati. Yesus perjalanannya menuju ke Yerusalem yang kemudian di sana dia akan ditangkap, dihina, dicambuk, dipaku, di kayu salib dan akhirnya mati. Apa yang Yesus katakan sedang mengarahkan orang-orang untuk melihat sesuatu yang lebih besar, yang lebih berharga, yang lebih istimewa dari minyak narwastu. Nah, dalam satu istilah saya tuliskan di situ, intersecting gazes.
Begini Bapak Ibu Saudara, apa yang saya maksudkan itu begini. Ada semacam eh, pandangan yang berlapis gitu ya, pandangan yang berlapis. Maria memandang Yesus, tapi Yesus memandang ke arah salib. Maksudnya apa? Maksudnya orang-orang bukan melihat pada Maria, bukan melihat pada persembahannya, tapi melihat kepada Yesus. Yesus mencurahkan darahnya, bukan hanya mencurahkan narwastu seperti yang dilakukan oleh Maria. Ada satu kontras. Bagi Maria, dia memberikan minyak narwastu, sesuatu yang sangat mahal. Tapi Yesus memberikan sesuatu yang tak ternilai. Dia memberikan nyawanya, dia memberikan hidupnya bagi manusia, saudara dan saya, orang-orang yang berdosa. Jadi Tuhan Yesus sedang mengalihkan perhatian. Termasuk Rasul Yohanes yang menulis Injil ini sedang mengalihkan perhatian bukan pada Maria, tapi pada pengorbanan Yesus di kayu salib. Itu yang jauh lebih mulia dan itu menjadi sumber yang akan menggelorakan seseorang untuk melayani dengan kasih. Bapak Ibu Saudara, saya ingat istilah ini tadi pagi saya sebutkan. Intersecting cases itu begini, gambarannya begini. Ada seorang yang sering mengatakan kepada kami itu gini, terima kasih kepada Tuhan. Gitu. Jadi ceritanya gini, misalnya kalau kami pergi bersama makan, terus dia yang bayarin gitu ya. Terima kasih gitu ya kita semua. Terus dia ngomong gini, terima kasih kepada Tuhan gitu. Ya terima kasih Tuhan gitu, kita sering bercanda begitu ya. Kita semua tahu, mungkin orangnya juga ada di sini ya. Nah ini seperti intersecting cases. Kita memandangnya kepada dia karena dia berbuat baik kepada kita kan, mengasihi kita gitu ya, menolong kita, bayarin makanan gitu ya. Tapi dia sadar dia harus mengarahkan orang-orang ini kepada dia yang memampukan dirinya untuk berbuat kasih. Terima kasih sama dia. Aku bisa memberi ini karena dia. Terdengar lebay ya. Terima kasih ya. Bu kamu bilang aja ya, terima kasih juga. Terus ditambahkan berterima kasih sama Tuhan. Tapi bagi saya ini sesuatu yang baik. Ya kita berterima kasih karena dipercaya Tuhan untuk berbagi berkat gitu ya. Untuk kita bisa menolong orang lain. Tapi kalau orang lain kemudian berterima kasih kan kita, iya terima kasih juga. Tapi harusnya kan terima kasihnya ke dia. Ini intersecting casesnya di situ. Jadi di sini ceritanya berubah. Pertanyaannya gini, mengapa Maria rela memberikan sebanyak itu? Itu sudah ditinggalkan, itu harus ditinggalkan. Pertanyaan selanjutnya adalah mengapa Yesus memberikan dirinya untuk kita? Pertanyaannya jadi berubah, bukan lagi mengapa Maria, kan itu Bapak Ibu kalau membaca teks ini, kan kita tidak menemukan catatan bahwa Maria di judulnya memberikan minyak narwastu yang berharga dan sebagainya. Tapi Yesus diurapi. Yesus itu, jadi fokusnya kepada Yesus. Dan ingat 6 hari sebelum Paskah diakhiri dengan perkataan Yesus, hal ini dilakukannya untuk mengingat penguburanku. Christ Center, Gospel Center, Injil. Dengan kata lain juga, kita melayani, fokusnya selalu adalah Yesus. Agar Yesus dimuliakan. Sebagai ucapan syukur. Semua akhirnya tolak ukurnya Yesus. Bukan karena aku ini hebat, lalu aku melayani. Aku bisa main musik, maka aku bisa melayani. Semata-mata karena karunia, bukan. Tapi karena aku mengasihi Yesus. Karena aku menyadari Yesus begitu berharga di dalam hidup. Karena Yesus sudah mati untuk saya. Maka saya ingin memberi yang terbaik untuk Tuhan. Sehingga pelayanan selalu dan harus selalu merupakan jawaban syukur atas kasih karunia Tuhan. Bukan karena apa yang kita mau kerjakan dengan kemampuan kita, kehebatan kita untuk Tuhan. Tapi Tuhan yang hebat itu lebih dulu melakukannya untuk kita. Sehingga kita mampu
untuk melakukan sesuatu yang disebut pelayanan itu. Saya teringat akan seorang misionaris Sittistad, ini sangat terkenal, dia berasal dari Inggris. Dia seorang pemain kriket nasional dan masa depannya cerah. Tentu hidupnya nyaman, sudah terkenal dan berkecukupan. Tetapi setelah dia memahami Injil, dia mengambil keputusan yang mengejutkan banyak orang. Dia meninggalkan semuanya, kemudian dia pergi bersama Hudson Taylor untuk melayani Tuhan di Tiongkok. Pergi ke India, lalu bertahun-tahun di Afrika sampai meninggal. Orang-orang menganggap hidupnya ini terlalu mahal untuk dikorbankan. Kamu tuh loh sudah punya masa depan yang baik, yang cerah. Hidupmu nyaman, mapan. Kok begitunya lebay banget toh kamu. Tapi Sittistad ngomong begini kalimat yang bagus. Jika Yesus Kristus adalah Allah dan telah mati bagiku, maka tidak ada pengorbanan yang terlalu besar yang dapat kuberikan kepadanya. Perhatikan baik-baik, Sittistad tidak berkata saya harus berkorban supaya Tuhan mengasihi saya atau lebih menyayangi saya. Tidak. Dia berkata karena Kristus telah mati untuk saya. Dan itu Injil, Bapak Ibu Saudara. Pengorbanan kita tidak pernah mendahului kasih Kristus. Tidak pernah. Selalu kasih Kristus yang lebih dulu. Salib Yesus yang lebih dulu. Dan ketika seseorang sungguh-sungguh melihat salib, pelayanan tidak lagi terasa sebagai beban. Pelayanan akan menjadi luapan syukur, luapan kasih kita kepada Yesus. Maka pertanyaan saya tadi di awal, mengapa seorang rela memberikan sesuatu yang sangat berharga? Sekarang kita sudah menemukan. Karena Maria dalam hal ini melihat Yesus lebih berharga dari minyak narwastunya. Benar bahwa minyak narwastu itu sangat mahal dan berharga, tapi Yesus lebih berharga daripada minyak narwastu. Karena itu apa yang bagi orang lain itu sebagai satu tindakan lebay, pemborosan. Bagi Maria itu satu ibadah, satu persembahan, satu penyembahan yang ditujukan kepada Yesus. Maka hari ini Bapak Ibu Saudara, saya ingin kita nanti pulang ke rumah tidak dengan semangat begini, aku harus jadi seperti Maria. Karena kalau kita menjadi seperti Maria, kita mungkin akan mengalami naik turun lah ya. Hari ini mungkin semangat tapi besok ngelokro lagi. Tapi saya ingin Bapak Ibu Saudara pulang dengan memandang kepada Kristus. Sama seperti Rasul Yohanes menuliskan cerita ini. Dan apa yang dilakukan Yesus dengan mengatakan ini mengingat hari penguburanku. Supaya bukan kita melihat Maria yang hebat. Tapi melihat kepada Yesus yang sudah mengorbankan untuk kita. Untuk keselamatan kita. Kasih Kristus itu harus kita hayati ketika kita kasihnya masuk ke dalam diri kita. Lalu itu akan menjadi berproses di dalam hidup kita. Sehingga apapun yang kita anggap mahal itu tidak mahal juga untuk Tuhan. Kita bisa berikan untuk Dia. Kita tidak mempertimbangkan citra diri kita. Kita berikan untuk Tuhan. Dan akhirnya mengalirlah dalam sebuah pelayanan yang sejati itu. Input kasih Tuhan dulu. Berproses, menginternalisasi diri. Lalu kemudian kita mengalami kembali, menghayati kasih Kristus. Sehingga kita kemudian melakukan satu aktivitas kegiatan pelayanan. Sebagai ucapan syukur. Bukan karena paksaan. Bukan karena ditakut-takuti. Bukan juga karena rasa bersalah. Juga bukan karena ingin membayar cinta Tuhan. Tidak. Ada transaksional, aku melakukan ini supaya Tuhan melakukan. Tidak. Kita tahu semua karena Tuhan yang mengasihi. Dan Dia begitu berharga, maka saya melakukannya untuk Tuhan. Bapak Ibu Saudara, di gereja kita ada cukup banyak pelayanan yang
selalu menanti Bapak Ibu untuk ada di sana, boleh melayani. Ada komisi anak, di sana kita tahu butuh guru-guru sekolah minggu. Kita tahu itu. Ada pelayanan di youth, di kaum muda. Dan kemarin saya mendapatkan data ternyata di Semarang itu usia youth itu mendominasi paling banyak. Yang tua-tua itu sudah, Cang Contoh bilang sudah berkurang karena COVID gitu ya. Jadi sekarang begitu banyak anak-anak muda. Butuh orang banyak yang dipanggil untuk melayani. Ada juga pelayanan musik, ada penyambutan dan lain sebagainya. Ada juga pelayanan mengunjungi orang sakit, pembesukan dan sebagainya. Tapi saya tidak mau begini. Bapak Ibu mau melayani karena gereja butuh. Saya tidak mau begitu. Apalagi karena sungkan. Ada hamba Tuhan yang dorong-dorong. Sedikit rada maksa-maksa gitu ya. Tidak, jangan itu. Apalagi karena rasa bersalah. Dulu sudah ditolong gereja. Sekarang aku melayani gereja. Tidak, jangan. Jangan karena itu. Saya ingin Bapak Ibu dan Saudara melihat kepada salib. Melihat kepada Yesus. Yesus Kristus telah memberikan hidupnya untuk kita. Kita mengagumi Yesus, bukan mengagumi Maria. Betul-betul kita memandang kepada Yesus. Saya percaya, nanti ketika saudara memilih pelayanan itu, saudara bukan dipaksa-paksa. Saudara akan melakukannya keluar dari luapan kasih. Rasa syukur. Terima kasih Tuhan, Engkau begitu berharga buat saya. Saudara melakukan pelayanan, tidak disuruh-suruh, tidak dimarah-marahin. Lalu ketika mengalami masalah, mundur. Bukan. Ketika saudara melayani karena begitu berharganya Yesus dalam hidup kita. Dan kita mengasihi Dia. Pelayanan itu akan dilakukan dengan rela, dengan sukacita. Dan gereja akan diberkati Tuhan dengan orang-orang yang memberi diri untuk melayani. Demi hormat dan kemuliaan Tuhan. Saya ingin kita Bapak Ibu Saudara mengucapkan doa ini sebagai doa pribadi. Katakan bersama-sama, Tuhan Engkau telah memberikan dirimu yang tak bernilai bagiku. Di mana Engkau ingin kasih-Mu mengalir melalui hidupku hari ini. Kita baca bersama-sama, jadikan ini sebagai doa. Supaya Bapak Ibu ketika pulang, saudara mungkin mulai memikirkan bentuk pelayanan apa yang bisa Bapak Ibu kerjakan. Karena kasih Tuhan. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tuhan, Engkau telah memberikan dirimu yang tak ternilai bagiku. Di mana Engkau ingin kasih-Mu mengalir melalui hidupku hari ini.